Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rahimakumullah. Qala ba'du syurrahil hikam, mata a'taka ashhadaka birrahu wa rahmatahu wa karamah fa'arabta bidzalik annahu barrun karimun ra'upun rahim fatata'allaku bikaramihi wa judihi duna ghairihi fatataharraru min rikkit tama' wa yadhhabu ankal ghammu wal jaza' wa tatakhallaku aidan biwasfil karam war rahmati wal ihsan fa inna Allah yuhibbu ay yatakhallaka 'abduhu bi khuluqihi wa bil hadis takhallaku bi akhlaqir rahman. Berkata sebagian ulama pensyarah matan hikam ini, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan engkau, nah, kita hidup dalam keadaan yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita membuka usaha ini untung, kita mencari jodoh, dapat jodoh yang bagus, yang menyenangkan hati, diberi anak-anak yang saleh, sehingga hidup kita ini kada ada gangguan. Nah, bila Allah memberikan kepada engkau demikian, itu Allah subhanahu wa ta'ala mempertuntunkan kepada engkau kebaikan Allah, rahmat Allah, dan kemurahan Allah. Maka engkau kenal dengan demikian bahwa Allah itu maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih. Bila sudah kita kenal Allah itu baik, penyayang, pemurah, pengasih, maka bergantunglah engkau dengan kemurahan Allah, bukan dengan yang selain Allah. Namun sudah tahu Allah ini baik, sudah tahu Allah ini penyayang, sudah tahu Allah ini pelindung, bergantunglah dengan Allah, jangan dengan yang lain. Maka engkau terbebas dari tamak kepada makhluk, dan engkau pun hilang penyakit sedih dan duka cita. Nah itu. Dan berakhlaklah kamu pula dengan sifat murahan, kasih sayang, berbuat baik, karena Allah itu suka bahwa berakhlak hambanya dengan akhlak Allah. Tersebut dalam hadis, takhallaku bi akhlaqir rahman, berakhlaklah kamu dengan akhlak ar-rahman. Ar-rahman itu artinya maha kasih di antara segala yang pengasih, lebih daripada rahim dan sebagainya. Pemaaf itu datangnya dari ar-rahman, penyayang datangnya dari ar-rahman ini, penyelamat datangnya dari ar-rahman ini, pelindung datangnya dari ar-rahman ini, pemerhati datangnya dari ar-rahman ini. Nah, jadi Allah menyuruh kita berakhlak dengan akhlak sebagaimana Allah menghadapi kita. Kita diberinya kesenangan, maka hendaklah akhlak kita ini menyenangkan kepada orang. Allah memberi kita perlindungan, hendaknya akhlak kita ini memberikan perlindungan kepada orang. Allah memberikan akhlak kepada kita sebagai penyantun, kita pun berakhlak sebagai penyantun. Nah itu artinya Allah menuntut kita demikian dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu. Wa mata mana'aka ashhadaka kahrahu wa kibriya'ah fa'arabta annahu qaharun jabbar faya'zumu khawfuka wa tastaddu haybatuka wa haya'uka minhu. Bila mana Allah mencegah engkau, kita hendak sihat ternyata sakit, hendak berduit ternyata jadi miskin, hendak hidup bahagia ternyata susah. Nah, itu Allah memperlihatkan kepada engkau bahwa Allah itu yang berkehendak dan memaksakan kehendaknya.
maka engkau tahu bahwa Allah itu qahar, yang memaksa, yang mengalahkan, Jabbar, yang memaksa. Kalau sudah tahu bahwa Tuhan kita itu qahar, mengalahkan, macam-macam sudah program, konsultan diundang, luar biasa programnya nih. Tapi Allah punya program juga, dan program Allah itu mengalahkan punya siapapun. Kita rancang, berulah sedemikian rupa, kalau terjadi ini jalannya, terjadi ini sudah diatur. Itu program kita, rancangan kita. Tapi Allah punya program juga yang mengalahkan, melumpuhkan program kita itu. Jabbar, Allah memaksa. Bagaimanapun kita berkehendak, itu Allah memaksakan kehendaknya. Nah, jadi kalau sudah kita hidup dalam keadaan seperti itu, selalu kada sesuai dengan keinginan kita, maka kita tahu bahwa Allah itu bersifat qahar, Jabbar. Maka besarlah takut engkau kepada Allah. Nah, timbul takutan lawan Tuhan. Nah, jadi hendaknya kalau kita mengalami kegagalan, hendaknya itu menambah takut kita kepada Allah. Berarti ada yang maha mengalahkan kita. Kita mengalami kegagalan dalam suatu rancangan kita, itu menambah takut kita kepada Allah. Kita sakit, hendaknya takut kita bertambah kepada Allah. Harta kita berkurang, hendaknya takut kita bertambah kepada Allah. Fala jarama annallah yu'azzimuka wa yukrimuka wa yahfazuk. Maka bila demikian halnya, Allah pasti akan memuliakan engkau, mengagungkan engkau, dan memelihara engkau. Kalau kita ini ditimpa musibah-musibah, lalu kita takut kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, karena Allah yang punya Al-Qahar, Al-Jabbar, takut kita kepada Allah. Nah, maka Allah pasti akan mengagungkan kita, memuliakan kita, dan menjaga kita. Fa innallah yunazzilu 'abdahu ala qadri manzilatihi minhu, karena Allah itu menempatkan hambanya atas kadar tempat Allah dari hamba itu. Jadi seberapa cinta Allah itu kepada kita, kita hendak mengetahui kayak apa cinta Allah itu kepada kita. Jawabannya, seberapa cinta kita kepada Allah. Itu jawabannya. Kita ini apakah orang yang dimuliakan Allah atau orang yang tidak dimuliakan Allah? Jawabannya mudah. Seberapa engkau memuliakan Allah. Nah, seitulah Allah memuliakan kita. Jadi kalau kita misalnya lebih mencintai harta daripada mencintai Allah, nah begitulah Allah menilai kita. Kalau kita lebih mencintai anak istri daripada Allah, demikianlah kedudukan kita di sisi Allah. Nah, fa innallaha yunazzilu 'abdahu ala qadri manzilatihi minhu. Allah itu menempatkan hambanya atas kadar tempat Allah dari hamba. Nah, kalau kita ini selalu Allah, orang yang paling kita cintai adalah Allah, berarti Allah pun sangat cinta kepada kita. Kalau kita orang yang paling memelihara undang-undang Allah, Allah pun akan sangat memelihara apa-apa yang diberikannya kepada kita. Fahuwa subhanahu wa ta'ala fi kulli halin min i'ta'in aw man'in talibun minka an ta'rifa bi sifatihi wa asma'ihi. Intaha bi ikhtisar wa hadab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu pada tiap-tiap keadaan, baik keadaan memberi kita atau mencegah kita,
itu sebenarnya Allah menuntut kita agar kita ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya intinya itu. Allah memberi kita macam-macam kenikmatan, hendaknya itu dijadikan alat untuk bisa ma'rifatullah. Allah memberikan kita berbagai macam kesusahan, hendaknya itu dijadikan alat untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Karena Allah itu bisa dikenal melalui jalur sifat-sifat keelokannya, penyayang, pengasih, pengampun. Dan Allah itu bisa dikenal melalui jalur sifat-sifat keagungannya, seperti maha mengalahkan, maha memaksa, maha menghinakan, dan lain-lainnya. Nah, setiap apa yang diperbuat Allah kepada kita, baik yang sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, intinya hanya satu: Allah mengingini kita ini mengenalnya. Allah mengingini agar kita ini ma'rifat kepadanya. Jadi itulah sebenarnya apa yang dilakukan Allah kepada kita. Hanya satu yang Allah tuntut kepada kita, agar kita ma'rifat dengannya. Nah, kita datang nikmat, hendaknya jangan memandang nikmat ini. Yang pertama kita pandang, yang memberi nikmat itu ternyata orang yang sangat baik denganku. Dengan demikian kita bisa cinta kepada Allah. Dalam gagal, dalam kesulitan, jangan kita pandang sebab-sebab datangnya sulit. Tapi hendaknya yang pertama kita pandang adalah bahwa Allah punya sifat yang berkehendak, yang beda dengan kehendak kita. Kehendak Allah pasti akan jalan. Nah, dengan itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takut kepada Allah, ibadah kita akan bertambah. Nah, jadi intinya semuanya adalah membawa kebaikan kepada kita. Bila kita bisa memahami, bisa memaklumi apa yang diberikan Allah kepada kita itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.